Amin. Oke. Shalom Army of God. Sekali lagi dong, Shalom Army of God. Oke, silakan duduk. Ya, thank you tim PAW juga. Oke, ya jadi senang hari ini diberikan kesempatan untuk khotbah di Army of God Teen. Pertama-tama saya kenalkan diri dulu, nama saya Nelga ya. Hari ini saya sebagai team leader di South Youth, di Selatan di Youth ya. Jadi ini pertama kali nih saya ada di sini ketemu dengan teman-teman Army of God Teen. Selama ini saya ada sih, tapi di belakang. Ya, biasanya saya berdiri di situ, bukan polisi ya, saya cuma berdiri melihat ya. Dan senang lihat Army of God Teen selalu penuh dengan anak-anak muda yang datang antusias, rame segerombolan dengan teman-teman CG. Kalau pintu gerbang dibuka langsung lari maju dapat tempat yang terbaik. Benar ya Army of God seperti itu? Mana boleh lambaikan tangannya? Oke, ya. Hari ini saya mau membawakan sebuah firman. Kita mau sama-sama buka di Hakim-Hakim. Yuk kita buka sama-sama. Di Hakim-Hakim 13. Ya. Hakim-Hakim 13. Saya akan bacakan ya di ayat 1 sampai ayat 5. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum kayaknya ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sama-sama kita baca. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, jadi ini adalah sebuah insiden, kejadian di mana malaikat Tuhan mendatangi sepasang suami istri dan berkata kepada mereka, kalian akan melahirkan anak. Padahal mereka tuh mandul ya istrinya ya. Mandul itu artinya tidak bisa punya anak kayak gitu. Secara biologisnya badannya itu tidak bisa hamil. Tapi datang malaikat Tuhan dan berkata, kamu akan hamil dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tangan Filistin. Anak ini akan menjadi nazir Allah. Apa sih nazir Allah? Ya, kalau kita baca Alkitab, apa sih nazir Allah? Nazir Allah itu ada di perjanjian lama di saat zaman-zaman Musa. Jadi nazir itu apa? Nazir adalah orang yang dikhususkan. Orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi untuk menjadi nazir Allah, mereka itu tidak boleh sentuh 3 hal ini. Pertama, mereka tidak boleh minum anggur, tidak boleh minum minuman beralkohol. Ya, mereka harus jaga diri dari minuman beralkohol. Kedua, mereka itu rambutnya itu harus dipanjangkan. Ya, pria sekalipun tuh rambutnya harus dipanjangkan. Jadi tidak boleh dipotong. Ya, jadi prianya tuh rambutnya panjang-panjang nanti diikat seperti itu. Jadi mereka tidak boleh kena pisau cukur kepalanya. Terus yang ketiga adalah tidak boleh menyentuh bangkai. Intinya mereka harus mengkhususkan diri, menjaga dirinya sedemikian rupa suci, kudus untuk melayani Tuhan. Nah biasanya orang jadi nazir itu pas dia sudah dewasa, dia dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tapi Simson ini, ya tokoh karakter yang hari ini kita pelajari, Simson ini spesial. Sebelum dia lahir, Tuhan sudah mengatakan dia akan jadi nazir Allah. Jadi dari lahir sudah dikhususkan, begitu ya. Nah kita lanjut lagi. Kita akan baca langsung ke Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6 ya. Tadi kita baca sedikit tentang kisah Simson. Kita ke ayat 14. Ke pasal 14. Kita lihat ayat 5. Dikatakan begini. Simson bertumbuh ya, Simson bertumbuh dewasa. Terus begini, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ngapain mereka ke Timna? Ya, jadi setelah Simson ini bertumbuh dewasa, Simson itu jatuh cinta sama seorang wanita. Ya, sudah sampai umur-umur di mana dia suka dengan seseorang. Dia jatuh cinta sama seorang wanita Filistin. Dia ngomong ke orang tuanya, "Pa, Ma, aku mau nikahi wanita itu. Berikan wanita itu kepadaku." Bosi sekali ya cara dia ngomong ya. Teman-teman gak percaya bisa baca di ayat-ayat pertama ya. Dia ngomong,
Tuhan, aku mau wanita itu jadi istriku. Mama berikan orang itu kepadaku. Orang tuanya tidak setuju. Kenapa? Karena wanita itu adalah orang Filistin. Teman-teman ingat di awal apa nubuatannya untuk Simson? Dia akan menjadi orang yang membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Gimana caranya dia mau membebaskan bangsa Israel kalau dia menikahi wanita Filistin? Kebayang ya logikanya, gimana caranya dia mau membebaskan bangsanya dari bangsa musuh, sedangkan dia mau menikahi wanita dari bangsa musuh. Jadi orang tuanya tidak setuju, tidak adakah wanita lain yang lebih baik daripada dia? Simson bilang, tidak ada, saya maunya dia, gitu ya. Maunya pokoknya dia, kalau enggak dia enggak ada yang lain. Oh, gitu ya Simson. Nah makanya orang tuanya akhirnya, oke, baiklah kalau gitu, kita turuti keinginanmu. Makanya pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Karena wanita itu ada di Timna. Kemudian ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pernah ketemu singa? Yang pernah? Boleh angkat tangan? Di kebun binatang, di mana ya? Enggak tiba-tiba di rumah kalian ada singa gitu kan ya. Tapi kalau andai kan teman-teman bayangkan ya, zaman itu kan enggak ada kebun binatang. Di mana-mana ya kebun binatang. Bener ya? Keluar ya udah tempat kebun binatang berkeliaran, enggak ada kebunnya, itu sudah padang binatang ya. Nah, kalau kita ketemu singa, kira-kira respon kita apa? Dua ya responnya. Satu lari pastinya, langsung wah lari gitu ya. Keduanya enggak lari, pingsan. Ya, kita langsung ketakutan pingsan di situ ya. Nah, tapi si Simson ini berbeda responnya. Kita lihat di ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Wow, bayangkan tangan manusia, lihat tangan kita yang kayak gini, bisa mencabik singa. Apa jadinya ya? Gimana kok bisa? Tapi tiba-tiba Tuhan tuh berikan kepada Simson tuh kekuatan. Jadi Simson ini spesialnya apa? Dia tuh punya kekuatan supranatural yang Tuhan tuh berikan. Tiap kali roh Allah turun atas dia tuh mendapat super power. Dia tinggal pegang si singanya, dia bisa cabik singanya dengan tangan kosong. Tanpa pakai senjata apapun. Seperti mencabik anak kambing katanya. Anak kambing aja kalau kita mau cabik, coba ya kalau pulang nanti suruh mama kita beli daging kambing terus kita cabik pakai tangan kita. Kayaknya kok ya gak bisa ya gitu ya. Kayaknya susah beli kambing utuh terus kita cabik-cabik. Kayaknya kita yang digigit sama kambingnya ya. Nah bisa-bisanya Simson ini punya kekuatan untuk mencabik singa. Ya, jadi berbedanya Simson dengan hakim-hakim yang lainnya. Kalau teman-teman baca di kitab hakim-hakim itu kan banyak hakim-hakim lainnya ya. Ada Deborah, ada Yefta, ada Gideon. Nah bedanya Simson ini, dia ini adalah hakim-hakim yang paling unik. Karena dia ini punya kekuatan supranatural dari Tuhan. Ya, Simson ini punya kekuatan supranatural dan kalau kita bayangkan ya, Simson di zaman ini pasti kira-kira tampangnya pasti dia gagah perkasa ya. Masa sih bisa cabik singa terus dia ditiup angin terus kayak mau terbang, gak mungkin kan. Pasti dia tuh badannya kekar juga gitu kan. Pasti dia punya kekuatan, pasti dia gagah terus dia itu pasti berkarisma juga ya. Kalau kita lihat orang itu bisa seperti itu. Nah kalau di zaman sekarang mungkin Simon itu salah satu bisa, kalau di zaman kita ada Simpson ya. Ada Simpson di zaman kita bisa jadi dia jadi salah satu tokoh superhero kali ya gitu ya. Mungkin dia sudah direkrut ke dalam film untuk jadi tokoh superhero ya. Punya kekuatan yang bisa mencabik singa dengan tangannya tanpa punya apa-apa. Ya, makanya di zaman itu Simpson itu menjadi tokoh yang begitu berkarisma, begitu spesial karena kekuatannya itu. Nah, di antara semua hakim-hakim, Simpson ini selain paling punya kekuatan berbeda dengan yang lain, dia juga karakter yang paling sensasional. Dia karakter yang paling sensasional. Kenapa dia paling sensasional? Ya, karakternya itu, kisahnya itu seru. Kalau teman-teman di sini semua pernah baca kisah Simpson ya? Ada yang belum pernah? Mungkin ada yang belum pernah. Oke, ya nanti pulang baca. Seru loh ceritanya ya. Jadi Simpson ini adalah karakter yang memang mungkin ya kita jarang dengar dibandingkan Petrus, Paulus, sebagainya. Tapi ini salah satu hakim-hakim yang kita bisa pelajari banyak hal dari ceritanya. Ya, Simpson ini adalah karakter yang paling sensasional, kekuatannya paling kuat, ceritanya juga seru. Ya, ceritanya juga seru. Gak kalah sama drama Korea. Ya, gak kalah sama drama-drama sinetron. Ya, nah bahkan ya Simpson ini kisahnya pernah dibuat jadi sebuah permainan.
Dulu saya pernah main ini di sekolah minggu, di gereja anak. Ada yang pernah main? Ada yang tahu permainannya? Namanya apa? Iya, Simpson dan Delila. Ya, cara mainnya itu kurang lebih kayak kita main gunting kertas batu. Ya, kalau gunting lawan kertas yang menang gunting. Oke, kalau kecuali guntingnya tumpul ya. Ya, batu lawan gunting yang menang batu. Kertas lawan batu yang menang kertas. Nah, permainan Simpson dan Delila ini sama. Ya, sama kayak prinsipnya sama kayak gunting kertas batu. Cuma bedanya karakternya diganti. Bukan gunting kertas batu, tapi Simpson, Delila, dan singa. Yang pernah main coba saya tes sedikit ya. Kita permainan sedikit ya. Kalau Delila ketemu singa yang menang siapa? Oke. Kalau singa ketemu Simpson yang menang? Oke. Kalau Simpson ketemu dengan Delila yang menang? Wow, Simpsonnya marah kayaknya ya. Oke, iya. Kalau Simpson ketemu Delila, yang menang itu Delila. Delila itu siapa sih? Delila itu wanita. Wanita yang tidak punya kekuatan mencabik singa nggak punya. Mencabik binatang-binatang yang luar biasa nggak ada. Dia itu kecil, wanita biasa. Wanita lemah lembut pada umumnya. Tapi kenapa kok bisa Simpson itu kalah dengan Delila? Nanti kita lanjutin lagi ya ceritanya ya. Nah kita lanjut lagi ke... Oke, sebelum lanjut ke cerita Simpson dan Delila, ya kita melihat Simpson ini kan punya kekuatan. Dia itu juga punya, orang-orang tuh melihat dia tuh, mereka tuh wow dengan dia. Kok bisa ya dia punya kekuatan seperti itu. Dan dia itu juga bersinar. Pastinya lah ya kalau hari ini kita lihat ada teman kita yang dia gagah perkasa, dia punya kekuatan. Pasti kan kita kayak wow mendekati orang ini kayak ada aura, karisma yang berbeda gitu kan ya. Nah Simpson ini dia itu bersinar dan dia tahu. Ya, jadi Simpson ini percaya diri, wajar lah. Kalau kita sering dipuji, kita ya lama-lama jadi, oh ngerti, oh aku ini bagusnya di sini, aku ini hebatnya di sini. Ya wajar lah ya Simpson ini percaya diri. Tapi Simpson ini semakin hari semakin percaya diri, sampai satu titik dia itu menjadi sombong. Dia merasa dia sudah lebih hebat. Dia merasa dia ini emang kuasanya itu punya dia. Padahal dia lupa, itu datangnya dari Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia itu menggunakan kuasanya itu bukan untuk apa yang awalnya tujuan Tuhan kasih ke dia. Tuhan kasih tujuan Tuhan kasih dia kekuatan adalah untuk biar dia mengeluarkan bangsa Israel dari tangan Filistin, benar ya? Tapi dia pakai untuk keinginannya sendiri. Dia pakai untuk apa yang dia mau. Dia pakai untuk apa yang menjadi keinginannya sehingga dia salah menggunakannya. Ya, sampai satu titik dia itu memaksakan kehendaknya. Sampai satu titik dia itu melanggar semua apa yang Tuhan perintahkan. Kalau teman-teman lihat nanti di bawah ya, dia mencabik anak kambing, dia mencabik singanya itu, terus dia pergi sama orang tuanya ke Timna. Orang tuanya kan nggak tahu ya kalau Simpson tuh bisa melakukan itu. Terus pas mereka pulang dari Timna, lewatin lagi si bangkai singa. Nah singanya sudah jadi tinggal bangkai. Terus di bangkainya itu kan busuk ya, tapi di situ ada banyak lebah. Di lebah-lebah situ tuh ada madu. Diambillah sama Simpson madu itu, dimakanlah sama dia, dikasihlah kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh nggak tahu itu dari bangkai. Kalau orang tuanya tahu dari bangkai ya habis Simpson kayaknya ya. Iu ya gak sih? Makan madu yang di bangkai ada yang mau? Nggak ada pastinya. Bisa-bisa dia diusir dari kakak keluarganya ya. Karena dikasih bangkai ya sama bekas bangkai gitu. Nah tapi teman-teman ingat gak? Nazir pertama itu gak boleh apa? Gak boleh sentuh bangkai. Dia lakukan itu. Terus yang kedua, dia itu juga menikahi wanita Filistin, dia memaksakan kehendaknya, dan Simpson ini juga sangat kompetitif. Ya, dia ini sangat kompetitif. Dari mana dia sangat kompetitif? Saya ceritakan sedikit ya kisahnya ya, sebelum sampai Delila. Ini wanita yang sekarang dia mau nikahi di Timna ini beda sama Delila. Another woman, ya this is the first one, Delila ini yang second one. Ya, yang pertama ini, setelah dia mau menikahi wanita itu, diadakanlah resepsi pernikahan. Keluarlah jiwa kompetitifnya Simpson. Terus dia bilang sama semua orang dia undang. Kebanyakan orang yang dia undang tuh orang Filistin. Kenapa? Karena kan istrinya itu orang Filistin. Wajar lah ya ada orang-orang Filistin yang dia undang. Dia kasih teka-teki. Bisa nggak kalian tebak teka-teki ini? Kalau kalian bisa tebak, aku akan kasih kalian hadiah. Tapi kalau kalian tidak bisa tebak, kalian harus memberikan kepadaku hadiah.
Nah, 7 hari dijalanin. Orang-orang yang hadir di sana tuh gak bisa, gak ngerti. Apa sih jawaban teka-tekinya? Terus mereka emosi, mereka marah, mereka ngomong ke istrinya Simson. Kenapa kok kamu menikahi pria itu? Apakah tujuanmu menikahi pria itu untuk membuat bangsamu sendiri miskin? Ditekan seperti itu, istrinya itu tertekan. Aduh, aku gak ada maksud seperti itu, ya apa ini gitu kan. Akhirnya dia tanya ke Simson, tolong dong beritahu aku apa jawabannya. Simson gak mau kasih tahu. Loh, kamu istriku, kok kamu bela orang sana? Dan akhirnya istri ini terjepit, di kanan salah, ke kiri salah. Dia gak ngerti harus gimana. Akhirnya dia mengeluarkan jurus wanita. Ya, dia nangis ya. Dia ngerengek gitu ya. Dia, enggak, kenapa kamu kok begini? Katanya kamu cinta sama aku gitu kan. Wah, keluarlah semua jurus-jurusnya ya. Sampai satu titik Simson ini gak tahan. Aduh, gak tahan dia. Akhirnya dia kasih tahu ke istrinya jawabannya. Dan istrinya bocorin dong ke orang-orang sebangsanya. Dan pas orang-orang bangsanya ini bisa menjawab, marahlah Simson. Emosilah dia. Dia pergi ke tempat untuk mengambil hadiah yang dia janjikan. Dia bunuh orang-orang di sana, dia bawa kembali. Dan tahu nggak, istrinya itu baru nikah sama dia langsung kasih ke sahabatnya. Dia langsung tolak istrinya. Wow, kalau kita mikir kayak gini, kita nggak percaya kan ini anak Tuhan. Siapa yang percaya gitu kan ini anak Tuhan. Tapi Simson seperti itu. Dia sangat kompetitif, dia sangat vulgar, dan perbuatannya tuh serem. Ya, dia sangat ekstrim, ya sangat kejam di dalam tindakan-tindakannya. Sampai-sampai ya semua kekuatan yang Tuhan kasih ke dia itu, dia gunakan untuk keinginannya sendiri. Masa Tuhan kasih dia kekuatan untuk membunuh orang lain? Pastinya tidak dong. Ya, masa Tuhan kasih dia kekuatan untuk dia bisa pamer di depan wanita? Pastinya tidak dong. Tapi Simson pakai untuk ini semua. Dan akhirnya, intinya saya spoilerkan sedikit ending ceritanya Simson ya. Akhirnya Simson ini mati dengan cara yang mengenaskan. Dia tetap menjadi hero, dia tetap membunuh bangsa Filistin dan membuat Israel menang. Tapi endingnya itu mengenaskan. Di saat itu saya berpikir, kenapa ya kok orang ini bersinar, orang ini terkenal, orang ini punya kekuatan dari Tuhan yang hakim-hakim gak punya loh. Hakim-hakim lain maksudnya tidak punya. Tapi kenapa kok dia berakhir seperti itu? Kenapa kok gak ada ending yang lebih baik? Dia punya segalanya. Kekuatan, ketenaran, semua dia punya. Tampang harusnya dia juga punya. Buktinya wanitanya mau sama dia gitu kan. Dia punya. Tapi kenapa kok akhirnya dia mengenaskan seperti itu? Terus saya kepikiran, andaikan ya Simson punya ini. Makanya saya kasih khotbah saya hari ini judulnya, andai Simson punya ini. Apa yang Simson tidak punya? Apa itu? Ada yang tahu? Ya, Simson tidak punya yang namanya karakter. Katakan karakter. Kita baca sama-sama lagi di Hakim-Hakim 16, ayat 15 sampai 22. Kita baca ya. Berkatalah perempuan itu kepadanya. Nah, ini sudah another woman. Kali ini perempuan itu adalah Delila. Ya, setelah Simson tidak mau lagi sama istri yang pertamanya, dia sempat melakukan banyak hal. Akhirnya dia ketemu lagi dengan seorang wanita yang bikin dia jatuh cinta. Ya, namanya Delila. Ya, tapi Delila ini dia mengalami hal yang kurang lebih sama kayak Simson. Ya, Delila ini juga bukan orang asli Israel. Jadi ketika musuh-musuhnya Simson ini tahu, Simson jatuh cinta lagi sama wanita, gitu ya. Dicarilah si Delila itu. Kamu bocorin gak kekuatannya Simson dari mana? Kalau kamu gak bocorin kekuatannya, kita akan bunuh kamu, gitu ya. Intinya mereka mengancam, ayo kasih tahu. Kenapa kok Simson ini bisa kuat? Akhirnya Delila terjepit di kiri, terjepit di kanan. Baiklah, dilakukanlah. Dia berusaha 3 kali dicoba sama dia ya untuk mengkorek informasi dari Simson. Tapi Simson gak mau kasih tahu. Pinter dia ya. Dia bohongin, dia tipu. Dia bilang, aku kalau misalnya diikat dengan tali ini atau diikat dengan apa, kekuatanku hilang. Dicobalah sama orang-orang. Ternyata gak hilang kekuatannya. Wah, merasa dibohongi sama Simson. Delilanya bilang, ayo kasih tahu gak? Gitu ya. Kasih tahu lagi Simson. Dibohongin lagi Delila. Terus ketiga kalinya, Delila gak tahan. Kamu kok bohongin aku terus sih? Tapi saya juga aneh sama Simson. Kenapa mau sama wanita yang jelas-jelas mau menjebak dia? Ya kan? Nah, dan akhirnya sampai wanita tuh bilang begini. Berkatalah perempuan itu kepadanya.
Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek dengan jurus yang sama ya kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin itu. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu, uang untuk Delila ya. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Ya, di sini Simson tidak sadar kekuatan sudah hilang. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Wow, matanya dicungkil. Kenapa matanya kok dicungkil? Karena dulu Simson itu pernah membunuh orang dengan mencungkil semua mata orang Filistin. Dan dibalaslah hal yang sama ke Simson. Jadi apa? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah Simson. Yang pertama, teman-teman bisa catat. Yang pertama, ketenaran hanya sesaat, tapi karakter tahan uji. Ya, sekali lagi ketenaran hanya sesaat, tapi karakter tahan uji. Ya, Simson terkenal dengan kekuatannya, wanita-wanita senang kepadanya, tapi ujung dari hubungan mereka itu tidak ada yang tulus mengasihi Simson. Karena kalau mereka tulus mengasihi Simson, kenapa kok mereka mau menjebak Simson? Benar ya? Nah, gak ada ketulusan di dalam kasihnya dengan wanita-wanita yang dia bangun hubungan. Ya, dia pernah menikah dengan wanita yang pertama tadi kita baca yang tidak ada namanya. Yang kedua, dia pernah tidur dengan wanita sundal. Dia melihat wanita dan dia tidur dengan dia, terus selesai. Terus yang ketiga, sama Delila ini. Ya, tidak ada cinta kasih yang sesungguhnya di dalamnya. Ya, Simson boleh terkenal, Simson boleh bisa memikat banyak hati wanita, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang benar-benar mengasihi dia. Kenapa? Karena ketenaran itu hanya sesaat. Tapi karakter kita itulah yang membuat orang tuh bertahan sama kita. Pernah nggak teman-teman ketemu dengan seseorang, ketika Anda lihat dia di sosial media, Anda lihat dia dari jauh, orangnya keren ya, cantik ya, ganteng ya, friendly ya. Terus pas udah kenal, wah ilfil langsung kalian melihat tindakannya. Pernah ada yang seperti itu? Ya pernah ya. Kita melihat tindakannya, cara dia treat orang di sebelahnya, cara dia itu memperlakukan teman-temannya, cara dia ini ngomong dengan orang yang lebih tua, cara mereka memperlakukan kita aja. Itu tidak enak. Sehingga kita ilfil dengan orang itu. Akhirnya apakah kalian masih punya respect yang sama, kagum yang sama dengan orang itu? Jelas tidak. Karena sudah ilfil. Ya, jadi ketenaran itu hanya sesaat. Ketenaran itu hanya sesaat, tapi yang membuat orang lain tuh mau terus bersama denganmu, setia denganmu, mengasihimu dengan tulus, itu cuma karena kamu punya karakter. Karena kamu punya karakter di dalam hidupmu. Ya, hari ini kita semua di sini, saya percaya adalah anak-anak muda yang punya talenta. Ya, kita semua punya talenta di sini, kita punya kekuatan, maupun di sini mungkin ada yang dikasih posisi-posisi tertentu ya. Mungkin di komunitas kita ya, di kelompok kecil, kalian ini adalah leader. Atau mungkin di kampus, atau mungkin di sekolah, kalian adalah ketua OSIS, kalian panitia. Sehingga orang-orang tuh senang dengan kalian, sehingga orang-orang tuh menempel ke kalian. Ya, kita bisa punya posisi, kita bisa punya talenta yang memikat hati orang. Tapi kalau kita tidak punya karakter yang mempertahankan itu, kita tidak punya karakter yang tahan uji, kita tidak punya karakter yang kita bisa benar-benar punya karakter yang baik, orang-orang tuh lama-lama
mereka akan lupa kok sama kita. Percayalah, mau berapa orang itu like storymu, mau videomu ditonton berapakah, mau kamu ini dipuji-puji, seperti apa. Percayalah itu hanya ketenaran sesaat. Kalau kamu tidak punya karakter, kalau kamu tidak bangun hidupmu, perilakumu tidak baik, tidak ada orang yang tulus mengagumimu dan akhirnya mengasihimu. Mereka hanya terpikat oleh pesonamu sesaat. Mereka hanya terpikat oleh pencapaianmu sesaat. Tapi kalau kamu tidak punya karakter di dalam hidupmu, mereka tidak akan stay dengan kamu. Ya, jadi anak muda, saya juga masih muda, ya kita tuh gampang pengen pengen dipuji ya pastinya ya. Siapa sih yang tidak suka dipuji, masa suka dihina gitu kan ya, mengundang hinaan sesama kan enggak ya. Kita pasti pengen dipuji, kita pasti pengen dihargai. Tapi tahu enggak teman-teman, jangan kejar pujian yang sia-sia, tapi kejarlah karakter. Selama kamu punya karakter, kamu punya sesuatu yang bisa kamu tunjukkan, kamu enggak perlu minta orang puji, orang otomatis akan memuji dirimu. Kamu tidak perlu minta orang itu datang kepadamu, orang otomatis akan berkumpul kepadamu. Karena kamu bersinar. Bersinar yang sesungguhnya. Bukan bersinar hanya seperti kembang api. Teman-teman tahu kembang api? Pernah lihat kembang api ya pastinya ya. Kembang api itu seperti apa? Pas dia meluncur, dia kan terus boom. Benar ya? Pas dia meluncur, bunyinya itu menarik perhatian. Kita lihat, pas dia meledak, push. Keren. Wow, indah ya. Berapa detik kemudian, hilang cahayanya. Terus apa? Terus dia redup, tinggal abu. Simpson tuh seperti itu. Dia pas awal, wow, mencengangkan dengan kekuatannya. Tapi karena dia tidak punya karakter, ujung-ujungnya dia lebih banyak musuh daripada teman. Akhirnya orang meninggalkan dia. Tinggal apa? Tinggal abu. Pasti kita tidak pengen seperti kembang api, bukan? Yang hanya orang melihatmu persekian detik, terus mereka meninggalkanmu, kan pas kamu tidak punya apa-apa. Ya, pasti kita tidak pengen seperti itu. Oleh karena itu, sebagai anak muda, hari ini kita harus bangun karakter. Katakan bangun karakter. Ya, bangun karakter. Jangan hanya kejar sensasi, jangan kejar pujian sesaat, jangan kejar ketenaran sesaat. Tapi kejarlah kedewasaan di dalam firman Tuhan. Kejarlah ke karakter yang serupa dengan Kristus. Itu yang membuatmu bertahan. Itu yang akan membuat orang itu melihatmu. Karena sinar dari Kristus itu sinar yang tidak akan pernah redup. Tapi sinar dari dunia yang dari kekuatan manusia, kita sewaktu-waktu bisa jatuh. Pas kita jatuh, ya kita gak punya apa-apa. Tapi selama kita punya Kristus, karakter yang tahan uji, mau di dalam ups and downs, kita ini tetap punya karakter, dalam karakter seperti Yesus. Orang-orang tuh akan melihat. Itulah bukti kita ini anak muda yang berkualitas. Bukan dari semua yang kita punya itu. Tapi dari karakter yang ada di dalam diri kita. Itulah rahasianya itulah alasannya kenapa Simpson kalah. Kenapa Simpson berakhir demikian. Rahasianya itu apa? Karakter. Ya, bisik ke teman kiri kamu, rahasianya karakter. Ya, kita baca di ayat 20. Lalu bersyukurlah perempuan itu, berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simpson, lalu terjagalah dia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Yang kedua, apa pelajaran yang kita bisa pelajari dari Simpson? Yang kedua, ada konsekuensi di balik setiap kompromi dan dosa. Simpson ini mikir, aku loh bukan pertama kali ngelanggar perintah Tuhan. Buktinya aku gak kenapa-kenapa tuh. Aku masih punya kekuatan, aku masih punya tenaga yang kuat, aku masih menang di dalam peperangan. Tidak ada manusia yang bisa melawan aku. Bahkan singa pun kucabik-cabik. Dia tahu loh dia nazir. Dia bahkan ngomong ke Delila, aku ini tidak boleh memotong rambutku. Aku tuh sebenarnya tidak boleh menyentuh bangkai. Aku tuh sebenarnya tidak boleh loh minum alkohol. Dia tahu kok semua dosa-dosa yang dia lakukan, semua pelanggaran yang sudah dia kerjakan. Tapi kenapa kok dia tetap lakukan? Kompromi. Simple alasannya, kompromi. Pertama kali ketika kita melakukan kesalahan, hatinya tuh ya deg-deg gitu ya. Kedua kali kita melakukannya, masih deg-deg. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali kita ngulanginya.
Nama hati manusia itu ada yang namanya kebal. Hati kita itu bisa kebal. Kita bisa kebal dengan hal yang sering kita lihat. Pertama kali kita lihat, misalnya kita keluar negeri ya, atau keluar kota, kita melihat mungkin ada dekor yang keren banget. Pertama kali kita lihat, wah keren gitu ya. Kedua kali kita lihat, wah keren. Ketiga kali lihat, wah keren. Keempat kali, keren. 5 kali, iya kan? Karena kita nih bisa lama-lama terbiasa. Sama juga dengan dosa, sama juga dengan pelanggaran, kompromi itu lama-lama kita sering lakukan satu persatu kayak nabung. Satu persatu lama-lama jadi, wis kita gak kerasa lagi, kebal hati kita. Itu yang terjadi dengan Simson, dia tahu kok semua pelanggarannya. Tapi dia merasa, oh dengan sekali pelanggaran, aku tidak ditarik toh posisiku dari Tuhan sama Tuhan. Dengan sekali pelanggaran, aku tetap baik-baik saja, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu juga aku baik-baik saja. Aku masih tetap dipercayakan, aku masih tetap punya ketenaranku, aku masih tetap punya talenta ini. Dia mikir Tuhan ini gak tahu. Atau mungkin dia pikir Tuhan ini kenapa ya? Apa mungkin dia pikir dia lebih berkuasa ya daripada Tuhan ya? Sehingga ketika dia melakukan semua ini, dia gak takut Tuhan tuh ambil. Bahkan dia merasa kayaknya aku aman-amannya jadi. Jadi Simson ini punya rasa aman yang palsu di dalam hidupnya. Dia merasa amanlah hidupku. Amanlah kekuatanku toh masih ada. Aku tuh masih tetap disanjung-sanjung orang, ditakut-takuti orang karena kekuatanku. Tapi dia tidak tahu, sebenarnya dia sedang membuat hatinya itu jauh dari Tuhan. Ya, hari ini anak muda, kita jangan sampai merasa diri kita ini terlalu hebat. Jangan sampai kita ini menjadi sombong. Akhirnya ketika kita kompromi, kita merasa itu biasa. Itu bahaya. Ini kita pelajari dari Simson. Sebelum kita jatuh ke lubang yang sama, kita pelajari dari tokoh Alkitab ini Tuhan mau berbicara apa. Hati-hati dengan kompromi dan dosa. Karena di balik semua itu ada konsekuensinya. Tidak ada dosa. Tuhan tuh membayar dosa kita, percayalah. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tuhan mengasihi kita di sini. Jangan ragu akan hal itu. Tapi bukan berarti dosa yang tidak terjadi konsekuensinya hari ini, bukan berarti itu tidak ada. Ya, Tuhan menebus, Tuhan membebaskan. Tapi kalau kita terus jatuh dalam dosa, jatuh bangun, terus membiarkan diri kita kebal dengan semua itu, suatu hari kita akan rasakan konsekuensinya sendiri. Bukan karena Tuhan tidak mengasihimu, tapi karena kita mencobai diri kita sendiri, jatuh ke dalam lubang dengan sengaja. Ya, jadi Simson ini dengan sengaja mengulang-ulang kesalahan yang sama. Sehingga dia harus mencicipi konsekuensinya di akhir. Ya. Poin ketiga ya, kita pelajari dari kisah Simson. Yang ketiga adalah komunitasmu membentuk karaktermu. Oke. Kalau teman-teman perhatikan kisah Simson tadi, dia itu bergaul dengan siapa? Dia bergaul dengan wanita Filistin, dia bergaul dengan wanita sundal, dia bergaul dengan orang-orang yang kasar ya, orang-orang yang vulgar juga. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang seperti itu. Saat orang tuanya memberi nasihat, dia tidak mau dengar. Saat ada perkataan yang baik, dia tidak mau dengar. Dia percaya cuma sama dirinya sendiri. Dia terlalu yakin, terlalu sombong, terlalu merasa diri kuat dan pandai, sehingga dia tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Dia mengumpulkan dirinya dengan orang-orang yang Tuhan jelas tidak berkenan. Jadi seperti kita ya, jangan masa sih kita kita ini jadi anak yang rajin. Kalau kita terus berkumpul dengan orang yang sukanya bermalas-malesan. Gimana sih kita ini bisa jadi orang yang bisa memandang hidup dengan positif? Kalau kita terus berkumpul dengan orang-orang yang kata-katanya tuh negatif. Pesimis, saat kita bilang, aku pengen cobain ini loh. Oh, masa sih kamu bisa? Aku punya mimpi ini loh. Masa sih? Kamu gini aja gak bisa. Kamu mau punya mimpi jadi bos. Oh kamu ujian aja dapat 30. Jadi bos mana bisa? Ya. Aku pengen loh ambil kuliah ini ke luar negeri. Aku pengen loh berkarya nanti. Kamu aja main game gak menang mau berkarya gak bisa. Gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu kali ya. Bercandaan teman-teman kita. Tapi tahu gak siapa kita berkumpul itu membentuk karakter kita. Ya. Seperti Simson. Dia tidak berkumpul dengan orang yang tepat. Dia tidak mendengarkan nasihat yang tepat. Sehingga dia selalu memikirkannya tuh hanyalah dirinya sendiri. Dia hanya mikir dia paling hebat. Padahal loh, ada orang-orang yang mau kasih tahu dia, ini loh salah. Gak boleh loh.
Jadi di sini saya tidak meminta teman-teman untuk mencari komunitas yang sempurna. Karena tidak ada komunitas yang sempurna di dunia ini. Selama ada saya, selama ada teman-teman di sini, selama ada kita di tempat itu, tidak akan pernah jadi sempurna. Kenapa? Karena kita manusia tidak sempurna, benar? Selama ada kita, ya selama ada manusia di dalam sebuah komunitas, pastilah ada yang namanya gesekan. Pastilah ada yang namanya perbedaan. Pastilah ada yang namanya tidak cocok. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus mencari komunitas yang sempurna, karena memang tidak ada. Tapi carilah apa? Carilah komunitas yang sehat. Yang membawamu itu semakin mengenal Kristus. Yang membawamu itu ada, setidaknya kalau mereka bukan komunitas yang ada di dalam Tuhan, setidaknya mereka itu tidak membuatmu itu terjebak di dalam hal-hal yang salah. Ya, tapi terlebih baik adalah cari komunitas di dalam Tuhan. Yang mengajarkan kita untuk kita ini berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ajarin kita ini harus berlaku benar loh. Karena kita nggak bisa expect kita ini jadi orang yang mengerti firman Tuhan, senang datang ke gereja, senang datang mengelilingi, mencari Tuhan. Kalau teman-teman kita aja tidak peduli dengan hal itu, kita pasti terbawa. Jadi jangan kita menguji diri kita dan berpikir, aku bisa melawan semua itu. Ya, kalau kita seorang diri menjatuhkan diri ke lumpur, kotor enggak? Ya pasti kotor lah, gitu kan. Ya kalau kita secara sengaja membuat diri kita ini diuji, ya pastinya kita kalah lah, gitu. Jadi berhikmatlah, carilah komunitas yang sehat, yang membuat teman-teman ini bertumbuh. Cari orang-orang yang bisa encourage kalian, bukan memberikan kata-kata yang cuma memuji-muji aja, tapi benar-benar memberikan masukan yang konstruktif, membangun diri kalian, mengencourage kalian jadi orang yang lebih baik. Karena kalian deserve that. Ya, kita ini deserve a good community. Jadi jangan menurunkan level diri kalian untuk ya sudahlah yang penting aku diterima. Tapi kalian tahu sebenarnya di komunitas itu kalian sedang diberikan hal-hal yang tidak baik buat kalian. Akhirnya karakter kalian pastinya tidak terbangun. Seperti itu ya. Nah, jadi anak muda Army of God Teen, kita di sini ya di usia-usia belasan, 20-an. Ini adalah usia-usia yang penuh dengan potensi. Usia yang penuh dengan kesempatan, kita energik, kita aktif karena kekuatan kita masih ada. Ya, kita itu penuh dengan banyak hal. Dikatakan anak muda kan kreativitasnya, produktivitasnya luar biasa kan. Tapi kita harus ngerti, jangan sampai kita akhirnya merasa sombong karena kita ini di usia yang prima. Kayak gitu ya. Jangan sampai kita merasa sombong karena kita ini di usia yang prima. Dan tahu gak sih teman-teman, selama hari ini ya, teman-teman tuh gak usah khawatir deh. Aku ini gak punya talenta, aku ini gak punya apa. Tuhan loh bilang kita ini anak terang. Selama kita gak menguburkan talenta kita, kita pasti bersinar. Tapi jangan sampai kita cuma peduli dengan kita ini bersinar apa enggak, akhirnya kita tidak membangun karakter. Ya, jadi ujung dari semua ini yang mau saya sampaikan adalah karakter itu penting. Ya, yang Simpson tidak punya ini, andai dia punya aja. Mungkin ending cerita dia gak kayak gitu. Mungkin dia akan jadi superhero yang benar-benar meninggalkan sejarah dan cerita yang menginspirasi banyak orang di Alkitab. Tapi karena dia tidak punya karakter, berakhirlah seperti itu. Ya, saya mau sharing sedikit. Jadi saya ini waktu kecil kok kayak kesannya tua ya. Saya waktu umur belasan, saya itu anak baik-baik gitu ya. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Ya paling mungkin di kelas ngegibahin teman gitu ya, gosipin teman. Mungkin ada sedikit nyontek-nyontek dikit gitu ya. Tapi dulu saya tuh punya satu ketidakcocokan dengan mama saya. Jadi saya tuh sering berantem sama mama saya, suka cekcokan mulut ya. Misalnya kayak perkataan-perkataan kayak gitu ya. Saya suka membantah mama saya. Sampai satu titik waktu saya kuliah, saya ke Bandung, saya kuliah. Saya sungguh-sungguh ketemu Tuhan dan saya pengen sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya saya belajar ya, belajar untuk saat teduh, baca Alkitab, rajin ke gereja. Saya belajar dari nol gimana ya. Karena saya backgroundnya bukan orang Kristen. Jadi saya belajar gimana sih baca Alkitab dan sebagainya, saya belajar dari nol. Sampai satu titik saya tuh melayani, waktu itu saya lupa sih, saya tuh sponsor apa, CG Leader, saya lupa. Ya, saya merasa saya sudah jadi lebih baik. Saya merasa saya sudah lebih dewasa. Saya merasa saya sudah lebih oke karena saya tuh banyak dikasih kepercayaan juga sama pemimpin gitu kan. Nah, saya merasa saya sudah oke gitu loh. Pas saya pulang ke rumah, saya itu
ada di dalam kerinduan hati saya tuh, saya pengen dipuji sama keluarga saya gitu ya. Saya pengen dipuji sama mama saya. Saya pengen mereka tuh melihat perubahan hidup saya. Salah nggak? Nggak salah. Kita harus rindukan itu. Jangan sampai kita pengennya dilihatnya yang jelek-jelek terus, enggak kan. Saya pengen dipuji. Tapi saya lupa. Saya pikir saya menceritakan saya pelayanan, mereka tahu saya pelayanan, mereka otomatis tahu perubahan hidup saya. Ternyata tidak. Akhirnya ada satu kejadian, saya itu kelepasan. Gitu ya. Bukan kelepasan yang seperti itu ya. Maksudnya mama saya tuh ngomong sesuatu yang saya tidak suka, akhirnya saya membantah. Gitu ya. Saya bantah, keluarlah cara dulu membantah orang tua ya. Mama gini gitu kan. Akhirnya mamaku, di akhir pembicaraan kita, mamaku mengeluarkan satu kata-kata seperti ini. Mama pikir kamu sudah berubah. Ternyata sama aja. Wah, di situ hati saya itu langsung, aduh gitu ya. Langsung sedih banget, saya pengen nangis rasanya. Saya langsung malu, pengen cari lubang gitu ya. Langsung gali lubang masuk ke dalam gitu. Saya malu, karena saya berpikir saya sudah pelayanan, saya sudah dipercayakan, saya sudah lebih dewasa. Ya saya yakin sih, apa yang saya alami waktu itu saya lebih dewasa dibanding dulu. Tetapi ternyata yang dilihat manusia itu bukan berapa besar pelayanan kita. Seberapa hebat Tuhan, kita punya posisi, kita punya talenta. Ternyata bukan itu loh. Yang mama saya lihat itu adalah gimana saya treat dia. Gimana saya memperlakukan dia. Ketika saya melakukan itu, saya bilang, mama kira kamu sudah berubah. Ya berarti memang ada perubahan kan, makanya mama kira kamu sudah berubah. Tapi karena kejadian itu, ternyata kamu sama aja. Di situ saya malu, di situ saya mengerti, ternyata ya yang dilihat orang-orang itu bukan sinarnya saat kita melayani itu loh. Tapi karakternya kita. Bagaimana kita memperlakukan orang. Kita punya karakter Kristus gak? Dan sejak itu saya belajar, setiap kali kuliah kan ada liburan semester saya pulang, itu selalu menjadi kayak waktunya ujian tiba ya. Jadi di kuliah, saya di gereja, saya melayani, saya belajar, saya dibentuk juga gesekan dengan pemimpin, gesekan dengan teman sesama kelompok kecil dan sebagainya. Dan setiap kali saya selalu menganggap pulang rumah itu adalah ujian. Apakah saya akan kembali? Apakah saya akan membantah mama saya? Karena menurut saya mama saya itu big bossnya. Ya kalau di games ya ada apa? Lawan-lawannya. Mama saya itu level paling tinggi. Ya semoga mama saya nggak denger ya hari ini ya. Mama saya itu level paling tinggi. Sampai kalau aku nggak lewat, wah berarti harus belajar lagi dari nol. Itu yang saya selalu alami. Dan sampai hari ini saya belum sempurna pastinya, tapi ada satu hal yang saya senangi adalah dulu saya tuh orangnya karena anak paling bungsu ya, jadi saya agak manja gitu ya di rumah ya. Dan sampai saat ini saya bersyukur cece-cece saya ini sekarang mau cerita ke saya. Saya dulu karena mereka tuh dulu gak mau cerita ke saya, mungkin karena saya bocah kali ya bagi mereka ya gitu ya kan. Anak bungsu selalu adalah anak kecil mau berapapun umurnya di rumah gitu kan ya. Selalu anak kecil gitu kan. Mau kita sudah umur 20 tetap dianggap anak kecil, gak bisa apa-apa gitu kan ya. Nah tapi sampai saat ini kami sudah punya hubungan di mana cece saya tuh bisa cerita. Walaupun dia gak minta advice sih, tapi saya merasa dengan mereka cerita, mama saya juga mulai cerita ke saya tentang apa yang dia rasakan, mungkin dia ada kebingungan apa, mulai cerita. Dan dengan mereka mulai cerita, saya merasa saya mulai image-nya berubah di pandangan mereka. Mereka mulai percaya sama saya. Mereka mulai melihat, adik-adik kecil di rumah itu sudah dewasa ya. Sekarang sudah bisa diceritain hal-hal yang lebih dewasa. Ya, jadi kalau di sini ada kalian yang anak bungsu, atau mungkin kalian yang sering diperlakukan seperti itu di rumah, ya saya percaya gak cuma saya sih gitu ya. Diperlakukan seperti itu di rumah, mungkin bukan karena mereka gak suka sama kalian gak disayang, gak ya. Apakah aku anak tetangga? Bukan ya. Tapi karena kita perlu membangun karakter kita. Ya, itu bukti yang terbaik. Jadi kita gak perlu cari apa-apa. Bukti yang terbaik adalah kita bangun karakter kita. Ya, kita baca terakhir di ayat, saya minta teman-teman PAW sudah boleh naik ke atas. Di ayat 25 sampai 30. Oke. Di ayat 25 sampai 30. Oke. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun 25 ya. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Bayangkan,
Simson yang kuat, gagah, perkasa, mengalahkan singa dengan tangan kosong, jadi pelawak. Dia dipermalukan. Pelawak dulu sama sekarang tuh beda ya. Pelawak sekarang kan keren, di atas panggung. Semua orang ketawa dan beri tepuk tangan. Pelawak dulu tuh dipermalukan. Dia itu bisa pakaiannya tuh bisa nggak ada. Gitu ya. Terus ditaruh di tengah kerumunan orang. Disuruh lakukan hal-hal yang membuat hati mereka senang, padahal itu mempermalukan, menurunkan derajat manusia. Kenapa kok Simson yang sehebat itu jadi seperti itu? Sedih ya dengarnya ya. Nah, terus berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Ya, terus berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanan dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Oke, saya undang teman-teman, kita bisa bangkit berdiri. Akhir kisahnya Simson, kalau teman-teman baca, dia berseru kepada Tuhan. Dia sadar di titik tergelapnya, di titik terendahnya, dia sadar dia sudah berdosa. Dia sudah melakukan hal yang salah, sudah terlalu sombong dia. Akhirnya berseru kepada Tuhan, Tuhan sekali ini saja tolonglah aku, kembalikan kekuatan itu kepadaku. Dan Tuhan kembalikan kekuatan itu kepadanya. Simson merubuhkan dengan kedua tangannya, tiang itu bukan tiang yang tipis gitu ya, tiang gede. Gedung-gedung zaman dahulu tuh kalau teman-teman lihat ke Eropa sana tuh gedung-gedungnya Timur Tengah sana, gedung-gedungnya itu tiang-tiangnya gila itu teman-teman. Besar, tebal dan tinggi. Bukan 3 meter bisa bermeter-meter ke atas. Dia dengan kedua tangannya, dia dorong, dia bungkuk seperti ini. Robohlah robohlah gedung itu dan matilah semua raja-raja kota Filistin di situ. Dan dikatakan di Alkitab, dia membunuh lebih banyak daripada yang pernah dia lakukan. Apa sih yang Tuhan pengen bilang? Tuhan pengen bilang, Tuhan bisa pakai loh kita sehancur apapun kita. Tuhan bisa pakai loh kita di titik terendahnya kita. Selama kita berseru, selama kita datang, selama kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai loh kita. Ya, tapi kalau kita sudah diberikan kisah ini, jangan sampai kita tunggu sampai kita di titik terendah dulu baru kita berseru kepada Tuhan. Sebelum sampai titik terendah, ayo kita sama-sama bangun karakter kita. Ya, bangun aja jadi anak muda yang bersinar. Kemanapun kamu pergi, bangun karakter Kristus. Karena Kristus itu mau taruh di mana itu tetap bersinar. Tuhan itu mau ditaruh di antara para penyamun, dia bersinar. Tuhan itu mau ditaruh di antara para pendosa, dia bersinar. Tuhan itu mau ditaruh dimanapun, dia itu bersinar. Karena dia adalah Tuhan. Kalau hari ini kita bangun karakter kita seperti Kristus, kemanapun kita pergi, kita akan bersinar. Mau itu di rumah, mau itu di sekolah, di kampus, mungkin buat yang sudah bekerja. Kalian akan jadi orang yang tahan uji, kalian akan jadi orang yang bukan hanya seperti kembang api yang meledak indah di awal, semua orang mengerumuni kita. Dan akhirnya mereka meninggalkan kita karena mereka melihat ternyata orang ini gak ada apa-apanya. Gak ada something good yang aku bisa dapat di dalam hidupnya. Ya, jadi karakter itu penting. Semua teman-teman yang di sini yang mau bangun karakter di dalam Tuhan, mau bangun karakter Kristus, yang hari ini firman Tuhan ini berbicara dalam hati kalian, boleh saya minta lambaian tangannya? Kalian nangkap ya hari ini ya, andai Simson punya ini, kita harus punya itu ya, karakter itu. Oke? Oke, yang mau sama-sama kita taruh tangan di hati kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu Kau berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Kami adalah anak muda yang punya talenta. Kalau di sini ada yang merasa tidak punya talenta, merasa aku ini bukan siapa-siapa, aku gak bisa dipakai. Hari ini aku berdoa Tuhan, setiap hati yang minder kami tolak di dalam nama Yesus.
Tapi biarlah setiap orang menemukan talentanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan bahkan tidak memberi banyak, tapi dia pasti minimal kasih kamu satu. Ya, aku berdoa Tuhan, biarlah setiap hati yang minder ini kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi biarlah setiap hati yang sombong Tuhan, Kau ajari mereka bahwa ternyata kami tidak sehebat itu Tuhan. Tapi kami hanyalah anak muda yang Tuhan kasihi. Dan hari ini Tuhan mau memakai hidup kami. Biarlah kami dengan rendah hati membangun hidup kami. Dengan karakter Kristus kami membangun hidup kami. Dan kami mau jadi anak muda yang hari ini Tuhan bersinar kemanapun kami pergi. Bukan dengan sinar kami, tapi dengan sinar Kristus. Bukan dengan kehebatan kami, tapi dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami mau menjadi anak muda yang memberkati. Orang tua kami bisa melihat kami dengan berbeda. Teman-teman kami bisa melihat kami dengan berbeda. Teman kampus kami, teman kerja kami, mereka akan melihat hidupku berbeda. Karena ada Kristus di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini hati kami, bentuk kami. Kami percaya detik pulang dari tempat ini, kami akan menjadi anak muda yang mau membangun karakter. Dan Tuhan akan membentuk hidup kami, mempunyai karakter-karakter Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap teman yang mau membangun karakter Kristus sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita puji Tuhan.